Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kita akan memasuki sesi yang kedua, tanda-tanda orang yang sudah diselamatkan. Yang kedua adalah seorang yang sudah diselamatkan pasti taat penuh kepada Kristus. Saya ulangi, seorang yang sudah diselamatkan pasti taat kepada Kristus. Dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 22 ayat 6 sampai 11 yang lalu kita sudah bicara tentang Saulus yang akhirnya bertobat ganti nama menjadi Paulus. Tak kala Saulus bertemu dengan Tuhan Yesus, mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, dalam ayat yang ke-10 Saulus meresponi demikian. Dia katakan, "Tuhan, apa yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan, "Pergilah ke Damsyik, di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepada kamu." Kalau tadinya saudaraku, Saulus mempunyai rencana untuk ke Damsyik untuk menghancurkan orang Kristen dan gerejanya, gereja Tuhan maksud saya, tapi sekarang adalah dia ke sana ditugaskan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Lalu apa? Kata Paulus. Paulus mengatakan dengan sangat jelas bahwa Paulus taat secara total. Apa yang harus kuperbuat? Aku siap melakukannya. Apa yang jadi perintah Tuhan. Maka dia ke Damsyik. Dia lakukan total. Tunduk, taat, penuh hanya kepada Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Sekalipun mungkin itu tidak sesuai dengan keinginannya. Tidak sesuai dengan kemauannya. Tapi karena dia telah ditebus dan dibeli oleh Tuhan dengan harga yang mahal. Dan menjadi anaknya. Maka sekarang dia harus tunduk taat kepada Tuhan. Kadang saudaraku memang. Tak kala kita mau tunduk taat kepada Tuhan seringkali berat banget. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Dengan kemauan kita. Itulah yang ada pada kita. Tapi sekarang Tuhan mau kita tunduk. Apa yang Tuhan mau saudara dan saya lakukan. Karena kita telah ditebus. Saya sudah sampaikan tadi. Telah dibeli oleh harga yang mahal. Saudara dan saya telah menjadi anak Tuhan. Menjadi hambanya. Maka tidak ada sedikit pun alasan yang berkata. Aku mau lakukan seperti apa yang aku suka. Tidak. Sekarang aku mau lakukan seperti apa yang Tuhan suka. Apa yang Tuhan mau. Tunduk sepenuhnya. Saya kasih contoh. Abraham tunduk kepada Allah. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Abraham dia lakukan. Terakhir yang paling tidak enak adalah Tuhan minta anaknya satu-satunya tunggal yang dikasihnya. Itu pun saat dia sudah tua dikasihkan anaknya itu Ishak kepada Abraham. Lalu apa kata Allah Tuhan kepadanya? Bawalah anak itu. Sembelilah dia. Serahkanlah kepadaku. Saudaraku. Apa kata Abraham? Abraham tidak ngomong apa-apa. Dia diam. Dia hanya taat tunduk kepada maunya Allah. Dia lakukan seperti apa yang Allah mau. Saudaraku. Itu orang tunduk. Sekalipun tidak enak. Dan tidak masuk akal. Yang kedua kita akan belajar dari Kejadian pasal yang ke-6. Nuh. Disuruh buat perahu kapal. Oleh karena negeri, dunia, bumi ini sudah penuh dengan dosa. Tuhan akan musnahkan dosa-dosa ini. Hanya Nuh adalah orang yang benar di mata Tuhan. Maka Tuhan akan menyelamatkan Nuh dan keluarganya. Maka perintah Allah kepada Nuh untuk membuat bahtera di atas bukit atau di gunung. Tidak masuk akal kan? Dan apa yang dilakukan oleh Nuh, dia ikutin perintah satu persatu membuat bahtera. Nampaknya lah adalah Tuhan yang menjadi arsiteknya. Nuh. Yang tidak masuk akal. Saudaraku dia berbuat itu. Karena ketaatannya, ketundukannya. Bukannya sekedar iman. Tapi taat. Taat dengan iman harus dibarengi bersama-sama. Karena iman tanpa perbuatan adalah tidak ada artinya. Iman itu. Betul pula pada zaman sekarang ini saudara-saudara. Kita lihat keadaan seperti sekarang ini. Mengalami banyak kesulitan, banyak masalah. Dunia yang sudah hitam, dunia yang sudah kotor. Begitu banyak hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Gelap dunia ini. Rusak dunia ini. Apa yang saudara mau dengan
saudara dan saya. Apa yang Tuhan mau saudara dan saya? Lakukan itu saudara. Mari kita taat penuh kepada Tuhan. Jangan kita ikut dunia yang kotor. Jangan kita ikut dunia yang rusak. Mereka bisa mencari duit sebanyak-banyaknya dengan cara mereka. Dengan cara yang haram. Dengan cara yang ilegal. Silakan. Tapi saudara dan saya tidak boleh. Lebih baik kita dapat uang sedikit dengan cara yang halal. Dengan cara yang legal. Dan berkenan kepada Tuhan. Saudara berpacaran mungkin saudara. Pacarmu adalah orang yang belum percaya Tuhan. Atau pacarmu adalah orang Kristen tapi yang hidupnya tidak karu-karuan. Yang belum bertobat lahir baru. Oh, gimana dengan saudara? Apa saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan ini yang aku cintai. Saudara paksa Tuhan harus ikut saudara punya mau? Jangan saudaraku. Orang yang sudah benar-benar dilahirkan kembali. Dia taat tunduk 100% kepada Tuhan. Benar-benar datang kepada Tuhan. Inilah disebutnya orang yang sudah diselamatkan. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 7 sampai 8 dikatakannya. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Wow, ini Paulus katakan. Walaupun kita hidup mati, semua adalah milik Tuhan. Kita semua untuk Tuhan. Saudaraku, ini kita lakukan. Berapa lama hidup kita, saudaraku? Kalau kita sehat kuat, paling banter-banter 100 tahun. Kalau kita boleh. Tapi janganlah kalau 100 tahun kita sakit-sakitan juga. Jangan dan minta Tuhan tolong kita. Betul kan? Saudaraku, udah lama. Ayo, selama kita masih ada hidup kita. Kita taat penuh kepada Tuhan. Karena saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 dikatakan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Dunia ini sedang lenyap oleh keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendaknya tetap hidup selama-lamanya. Amin. Dunia akan lenyap semuanya. Tapi orang yang taat kepada Tuhan, melakukan kehendaknya, akan hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Tuhan kembali ingatkan kepada kita, saudara dan saya. Ayo lakukan apa yang Tuhan mau. Bukan lakukan apa yang aku mau. Walaupun tidak nyaman, mungkin tidak enak, tidak masuk akal. Lakukan. Tuhan pasti tolong saudara. Tuhan memberkati kita. Ikutin saya terus dengan tanda yang ketiga. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan pada saat ini Engkau kembali mengingatkan, mengajar kepada kami semua. Sebagai anak-anak-Mu untuk taat tunduk sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Sekalipun ada kalanya tidak enak, tidak masuk akal. Tapi Tuhan ajarkanlah kami tunduk apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan kehendaki. Berikan kekuatan untuk kami melakukannya. Nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.